Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Hari ini kita dapat lagi di sini motor Mio. Untuk kali ini kita dapatnya motor Mio tahun 2010 ya, bisa disebut juga Mio Smile atau Mio Garnish ya. Untuk kondisinya sedikit mengenaskan ya teman-teman, dimana ya bodinya emang lumayan burik. Terus juga untuk klaksonnya di sini gak nyala ya teman-teman. Lalu untuk kelistrikan ya kadang nyala kadang enggak juga. Untuk jarum speedometernya juga sampai lepas tuh kelihatan. Lalu dudukan spionnya di sini patah ya teman-teman. Lalu untuk jok ya sedikit hancur ya. Untuk bodi juga tuh kelihatan, gak tahu kemana ini baut-bautnya ya. Lalu untuk bodi sampingnya juga ini goyang gini ya teman-teman. Ini nggak tahu pada kemana gitu bautnya. Sampai bisa dicopotin kayak gini. Nah untuk kiproknya untungnya di sini masih ori, jadi kuat gitu. Untuk CDI juga di sini masih ori ya tuh kelihatan. Kalau ori itu ada logonya Morik gitu. Kalau ori buat 28D gitu kecil ya. Buat Mio Smile itu kecil CDI-nya. Untuk akinya masih ada, ini masih bisa di-starter sih. Lalu untuk karbu di sini udah pakai PE26 sih, kayaknya PE26 ini kelihatan dari ukurannya. Untuk piringan ya masih bisa dipakai lah, untuk ban juga sedikit terkelupas, wajar lah mungkin untuk harga motor segitu. Tuh, cuman ini pelaknya beda ya, yang depan itu pakai pelak jari-jari, lalu kalau yang belakang udah pakai pelak bintang gitu, sama bannya juga burik gitu. Nah untuk kondisi mesinnya ini ngebul ya, bisa dilihat tuh pas kita gas kencang itu keluar gitu. Tapi kalau untuk suara mesin ini nggak terlalu kasar, masih lumayan gitu. Nanti kita coba bongkar ya. Lalu di CVT-nya juga ada suara nyericit ya. Nggak tahu suara apa itu tuh kedengaran. Untuk selahannya itu nggak tahu gimana, ini nggak bisa disela sih. Bisa diengkol cuman nggak nyangkut gitu. Nah sekarang kita buka dulu ya. Untuk bagian CVT-nya dulu kita cek. Nah di sini proses pembongkarannya. Cuman di sini baut-bautnya udah beda-beda, sama gak lengkap juga. Nah untuk suaranya tuh kedengerannya ini nggak tahu dari mana ini suaranya. Soalnya agak jarang suara kayak gini. Cuman ini kayak penbel kering gitu, jadi suaranya nyericit gini. Pantesan nggak bisa diengkol. Ternyata si baut depannya itu udah diganti agak gede. Gak tahu pakai baut roda kali ya. Ini baut 22, gak tahu 19 kalau gak salah. Jadi otomatis gak bisa dipasang si gigi selahnya. Nah sekarang kita buka dulu sebagian puli belakangnya. Untuk pulinya itu masih bagus, masih lumayan lah. Untuk kondisi motor harga segitu masih lumayan. Untuk kelengkapan CVT-nya masih ada semua juga. Cuman agak keras buka si kipasnya ya. Oh, masih ada ringnya juga, masih ada ring pulinya. Nah di sini kita coba dulu tanpa puli, lolar sama penbel ya. Nah ternyata suaranya nggak ada setelah dilepas semua. Berarti penyakitnya di bagian penbel atau puli belakang. Karena kalau gak dipasang itu suaranya nggak ada ya, suara yang bericit tadi. Nah di sini untuk lolarnya udah campur aduk. Ini nggak tahu berapa gram, sama yang dua udah beda ya. Untuk pulinya masih bagus lah, masih bisa dipakai lah kalau bagus enggak sih. Nah ini tutup pulinya juga masih lumayan, topinya. Ini untuk rumah lolarnya ini masih bagus ya, cenderung bagus gitu. Nah ini dia ring pulinya masih ada. Ini bautnya kegedean ya, ini harus diganti nanti ke baut darinya biar bisa disela. Untuk pen bosnya masih ya bagus, versi putihnya juga bagus ya. Ini bekas digetok-getok. Ya kipasnya juga lumayan lah gitu. Yang penting masih bisa dipakai.
Tuh ini gigi selahnya yang di rumah rollernya ada. Nah slidernya juga diganjal-ganjal biasa biar gak berisik mungkin tadinya. Nah untuk ring mataharinya ini udah lokal ya, kelihatan tuh beda. Tapi masih bisa dipakai juga. Karena kalau beli lumayan nih harganya, sampai 20 ribuan gitu. Nah ini si pelornya ya, pelor pulinya gitu. Ya lumayan lah. Nah ini rumah pulinya juga masih bagus. Jadi cuman ini aja sealnya aja yang lepas, paling kita kencengin lagi nanti, dilem aja. Nah ternyata gak bisa diselah itu selain karena bautnya gede, ya juga si gigi selahnya gak ada. Nah ini otomatisnya masih bagus, masih bisa dipakai. Untuk mangkoknya juga masih lumayan, masih bisa dipakai. Penbelnya juga belum retak dan masih bisa dipakai. Nah sekarang kita bongkar dulu bagian mesinnya. Semoga gak banyak yang harus diganti ya untuk bagian mesinnya. Semoga aja cuman ngebul-ngebul, jadi gak perlu banyak biaya buat benerinnya. Nah setelah kita bongkar ternyata ngebul itu di bagian sehernya udah kena. Cuman sayangnya ini sehernya udah pakai XB standar ya. Jadi kalau kita misalnya mau quarter juga masih bisa sih sekali lagi ke ukuran 54. Paling kita ganti ke standar aja lah biar gak terlalu keras juga ngengkolnya. Tuh udah pakai XB standar ini si sehernya. Lalu untuk bagian yang lainnya sih masih aman sih, kayak neken tuh ini untungnya gak kena ya karena suaranya juga gak terlalu berisik. Lalu pelatu klepnya juga masih aman, jadi kita gak usah ganti lah, paling kita bersihin dulu aja. Nah untuk si klepnya juga masih lumayan, kita bersihin aja. Untuk setelan tensionernya juga masih bagus, jadi gak usah diganti. Ternyata gak banyak yang harus diganti, paling ya kita beresin dikit-dikit aja. Cuman ini karbonnya ya paling kita nanti setting biar ada tenaganya, soalnya tadi saya coba kurang tenaganya. Nah untuk headnya masih aman, paling kita bersihin dulu aja soalnya agak burik tuh. Untuk dudukan bautnya juga masih pada bagus. Jadi paling PR-nya itu aja ya teman-teman. Buat nanti paling kalau udah beres nanti saya videoin lagi ya gimana prosesnya, beberapa biayanya. Buat yang mau tahu boleh di komen ini harganya beli berapa dan nanti biaya benerinnya berapa. Paling segitu aja ya, sampai jumpa di video selanjutnya.